Selamat siang dan selamat bergabung dalam webinar series Pre-Event Manufacturing Indonesia. Manufacturing Indonesia merupakan pameran terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara ini akan diselenggarakan kembali pada bulan Desember mendatang. Nah, sementara menunggu peserta lain untuk bergabung, berikut kami akan tampilkan video dari pameran Manufacturing Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2024. Selamat menyaksikan. We have an impressive participation of over 1,379 companies from 35 countries and regions, covering more than 35,000 of space. And with this, I believe we are the biggest manufacturing event in Southeast Asia. 3, 2, 1, press the first button. Manufacturing Indonesia 2024 is officially open, ladies and gentlemen. Saya lebih khususkan terkait dengan Lean Manufacturing, implementasi di dunia industri, serta Industri 4.0 implementasi. Di sini cukup banyak kenalan sama manufacturing yang mungkin aku juga baru tahu nih. Terus juga kita juga banyak nemu peluang, banyak nemu relasi, banyak nemu kenalan yang mungkin sebelumnya kita belum pernah kenal sih. Kami lihat ini event yang luar biasa ya, amazing. Tentu kita sangat beruntung, kita senang sekali karena dengan adanya Manufacturing Digital Hub, kita bisa sharing, kita bisa berbagi ya, karena bentuknya kan seperti ini, ada booth, ada area kita bisa seminar kecil di sini, jadi kami bisa mengupdate khususnya terkait dengan perkembangan teknologi terbaru di bidang IT untuk manufacturing di Indonesia. Industri manufakturnya juga udah mulai maju untuk yang udah ditampilin di sini. Dari yang tahun lalu sampai sekarang ini ada kemajuan sih. Mudah-mudahan tetap lanjut terus setiap tahunnya, semakin besar, semakin banyak yang bisa present di sini begitu. Menurut aku sih pameran ini sudah cukup ya, apalagi terutama banyak banget perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri. Jadi itu kayak bagus banget sih buat kita ini, terutama buat mahasiswa. Seru banget sih karena kita jadi banyak tahu ternyata banyak banget mesin-mesin yang ada di Indonesia yang diproduksi dari Indonesia sendiri juga. This event is great for us. We sell, I think, 8 or 9 machines in this event, and we promote to a lot of customer. Jujur bangga lah, ini kan bergengsi sekali. Jadi kami Toyota bisa hadir di eksibisi Pamer Indo ini ya, sangat bangga karena begitu ramai antusias dari hari pertama sampai sekarang hari terakhir, luar biasa. Untuk manufacturing Indonesia udah oke banget. Kita setiap tahun juga diikutan. Next time bisa tambahin gimana caranya sih untuk kita bisa grab lead lebih gampang. MFI menurut aku tuh eventnya oke banget nih pokoknya. Karena memang semuanya itu khusus difokuskan buat kita para vendor-vendor nih. Oke. Yang terbaik buat MFI makin maju dan sukses. Kesannya luar biasa, dari tahun ke tahun kami selalu join. Ada banyak potensial customer kami dan existing customer kami yang datang di tiap exhibition. Robot Robi ini salah satu robot unggulan kita yang singkatannya itu Robot Pintar Indonesia. Robot yang udah kita TKDN-kan lebih dari 70% dari TKDN-nya. Jadi pantas kita bilang ini robot kayak anak bangsa. Saya rasa luar biasa dengan peserta sebanyak ini, banyak industri, banyak teknologi, dan memang benar-benar menurut saya harus terus diadakan agar apa?
agar engineer di Indonesia ini semakin maju dan semakin maju. Manufacturing Indonesia keren abis. Dengan melihat adanya manufacturing, jadi lebih tahu banyak terkait manufacturing. Pesannya cukup menarik ya, menghibur semua pengunjung juga, dan pesannya untuk mungkin tahun depan lebih meriah lagi dan lebih banyak lagi pesertanya. Event ini sangat bagus karena selain bisa melatih skill, kita bisa mendapat relasi perkenalan dan teman-teman baru yang mungkin kita sebelumnya tidak kenal selain di acara ini. Mungkin kesannya sangat excited ya. Diadakan di Jakarta di pusat kota, pusat negara lah katakanlah. J-Expo itu center itu benar-benar jadi panutan. Lebih diseringkan lagi diadakan acaranya, mungkin per 6 bulan sekali. Thank you for visiting Manufacturing Indonesia 2024. See you next year! Selamat datang di Sinergi Solusi Group, mitra terpercaya Anda dalam konsultasi, training, dan sertifikasi seputar HSSAA. Kami hadir dengan visi menjadi partner yang paling terpercaya dalam mencapai tujuan dan menunjang bisnis klien. Dengan layanan yang terintegrasi, kami membantu perusahaan Anda memenuhi standar global dalam health, safety, security, environment, and energy. Inilah kami, Sinergi Solusi Group, berkomitmen menciptakan dampak positif di setiap langkah perusahaan Anda. Bersama Sinergi Solusi Group, mari wujudkan lingkungan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat siang kami ucapkan kepada para peserta webinar sekalian. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami hari ini dengan tema External Factor and Strategy and Manufacturing dan Kaizen and Digitalization Culture. Dan senang sekali saya Ike selaku pembawa acara yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Nah, webinar kali ini merupakan webinar serangkaian kegiatan dari Pre-Event Manufacturing Indonesia. Sedikit perkenalan mengenai pameran Manufacturing Indonesia ya Bapak Ibu. Pameran Manufacturing Indonesia merupakan pameran terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara untuk mesin, perlengkapan, material, dan jasa di industri manufaktur yang pada tahun ini sudah memasuki edisi yang ke-36.
Nah, tahun ini pameran akan kembali diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 6 Desember 2025 bertempat di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dan saat ini visitor pre-registration sudah dibuka nih Bapak Ibu. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi bagian dari pameran manufaktur terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara ini, silahkan bisa kunjungi website kami untuk melakukan registrasi online. Atau bisa juga klik link yang sudah disediakan di kolom chat. Nah, perlu saya infokan bahwa nanti akan ada door prize berupa e-wallet untuk 2 orang penanya terpilih nih Bapak Ibu. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan seputar topik hari ini, bisa nanti disampaikan saat sesi Q&A. Dan jangan lupa untuk memastikan nama Zoom yang dipakai sudah sama dengan nama saat registrasi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sebelum memulai webinar pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyapa narasumber dan moderator yang sudah hadir di ruangan Zoom ini bersama kita semua. Untuk narasumber yang pertama ada Bapak Singgi Budi Hendrawan. Beliau adalah seorang Operation Director dari PT Aginesia. Kita sapa dulu ya Bapak Ibu. Selamat siang Pak Singgi. Selamat siang Mbak Ike. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Singgi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mantap, semangat nih Pak Singgi. Gimana Pak, sudah siap untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini Pak? Siap untuk belajar bersama. Oke, siap. Terima kasih Pak Singgi. Oke, siap. Terima kasih. Oke, itu dia narasumber kita yang pertama. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Bapak Yasser Ali Hussein yang merupakan Digital Transformation Expert. Sudah di sini juga bersama kita ya Bapak Ibu, kita sapa dulu. Selamat siang Pak Yasser. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak Ike. Ya, gimana kabarnya Pak Yasser? Sehat Pak? Insya Allah sehat. Ya, gimana Pak? Apakah sudah siap untuk sharing bersama kita siang hari ini Pak? Ya, insya Allah seperti Pak Singgi kita belajar bersama. Oke, siap. Ya, Terima semoga kasih dimudahkan. Pak Yasser. Oke, Ya, siap, Pak. terima kasih. Sama. Nah, itu tadi narasumber kita. Tidak lupa juga saya akan menyapa moderator kita yang sudah hadir di sini bersama kita semua. Ada Bapak Rizky Abdillah Ramadan. Beliau adalah seorang Kaizen and Lean Consultant. Sudah di sini juga nih bersama kita Bapak Ibu. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Pak Rizky. Halo, selamat siang Bu Ike, selamat siang Pak Yasser, Pak Singgi, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah, baik Bu Ike. Apa kabar Bu Ike? Sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Pak, apakah sudah siap memandu webinar kita siang hari ini Pak? Wah, siap banget ya Bu Ike. Ini topiknya sangat seru nih, ada 2 expert yang akan sharing dan berbagi ilmu di siang hari ini ya. Pak Singgi dan Pak Yasser. Pastinya kita akan semangat menjalani webinar siang hari ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Rizky. Nah, itu tadi narasumber dan juga moderator kita, karena kita sudah mengenal nih Bapak Ibu dan semuanya sudah siap. Saya harap Bapak Ibu peserta juga siap untuk bersama kita siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, bismillahirrahmanirrahim. Webinar siang hari ini kita mulai. Forum saya berikan kepada Pak Rizky, saya persilahkan. Baik, selamat siang teman-teman semua dan narasumber. Terima kasih Bu Ika atas opening dan perkenalannya. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti rangkaian pre-event Manufacturing Indonesia kali ini. Dan di sesi webinar keempat ini kita akan membahas 2 topik yang sangat menarik ya teman-teman untuk dibahas. Yang pertama adalah eksternal faktor dan bagaimana strateginya di manufaktur ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana sih kita implementasi budaya Kaizen yang diselaraskan dengan transformasi digital oleh Pak Yasser. Nah, kita langsung saja ke topik pertama yaitu dengan Pak Singgi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Singgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizky. Apa Ya, kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Singgi. Kami terima kasih banyak ya Pak Singgi di sela-sela kesibukannya masih
berkenan untuk meluangkan waktu ya sharing session di kurang lebih 2 jam ini. Nah, topik yang pertama ini kita akan mengangkat tentang eksternal faktor dan strateginya di manufaktur ya. Terkadang di beberapa perusahaan hanya fokus ke internal faktor ya Pak Singgi ya. Betul, Seperti Pak. manpower, mesin dan lain-lain. Padahal di manufaktur itu sendiri yang sangat-sangat berperan yaitu eksternal faktor ya, isu-isu global, politik dan sebagainya. Nah, dari Pak Singgi sendiri hari ini akan membagikan materi apa sih Pak? Boleh di-share kisi-kisinya mungkin sedikit Pak, key takeaways-nya. Iya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi ya, artinya dari sisi manufacturing ini sebenarnya ada 2 aspek ya, aspek internal dan aspek, eksternal. Internal itu adalah aspek yang bisa kita kontrol, eksternal ini itu aspek yang tidak bisa kontrol yang tidak bisa kita kontrol. Artinya apa? Artinya, mitigasi resikonya itu harus benar-benar kita siapkan ya. Jadi, harus benar-benar kita planning-kan itu akan seperti apa kita menghadapi, eksternal faktor ini gitu ya. Karena kadang-kadang teknologi itu juga menjadi bagian dari eksternal faktor nih, yang bisa membuat perusahaan itu, naik atau mungkin bahkan bisa sebaliknya. Nah, seru ya Pak Singgi ya. Nah. Karena Pak Singgi ini teman-teman sudah sangat berpengalaman di berbagai perusahaan sebagai operation director ya, teman-teman, dan terakhir di PT Agrinesia ini. Jadi saya sangat yakin Pak Singgi bisa sharing hal-hal yang bersifat praktis dan real dijalankan ya Pak Singgi ya. Oke, Insya tanpa Allah, Pak. berlama-lama lagi teman-teman, kita akan sama-sama mendengar pemaparan materi dari Pak Singgi, dan jangan lupa jika ada yang bertanya silakan langsung diketikkan di kolom Q&A karena nanti kami akan memilih penanya terbaik dan akan mendapatkan reward. Pertanyaan akan kami bacakan setelah semua narasumber Pak Singgi dan Pak Eser selesai memaparkan materi. Baik, kalau begitu waktu saya serahkan ke Pak Singgi. Silakan Pak Singgi. Baik, terima kasih, Pak Rizky, Mbak Ike, Pak Yasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, pada hari ini, sesuai dengan yang tadi disampaikan Pak Rizky, saya coba, sharing ya, dan juga mungkin nanti belajar bersama dengan, rekan-rekan semua terkait masalah eksternal faktor di, manufacturing. Oke, slides-nya Mbak Ike, Mbak Nadia. Mbak Nadia mungkin? Slide. Sudah berubah di saya, coba next. Di saya belum nih, Pak. Nah, oke. Di saya sudah berubah Pak Singgi. Di Pak Singgi belum ya? Di saya belum. Oh, kenapa ya? Di saya sih sudah. Di Bu Ike sudah berubah kah? Sudah Pak, ini di slide yang resiko. Oh iya? Ini slide yang resiko Pak. Iya, di saya kenapa belum ya? Tadi Coba saya coba di stop dulu Pak, stop share diulang lagi kali ya. Di stop share. Nah, baru keluar nih Pak. Mungkin slide Oke. sebelumnya kali ya? Oke, baik. Silakan Pak Singgi. Slide sebelumnya mungkin? Sebelumnya berarti ya? Iya. Oke, baik, salam kenal ya semuanya. Saya akan coba berbagi sharing ya, eksternal faktor strategi di manufacturing industri ya. Saya Singgi Budi Hendrawan ya, saat ini saya sebagai Operation Director PT Agrinesia Raya ya, dan memang salah satu spirit perusahaan kita adalah sharing and caring ya, karena kita meyakini belajar sharing adalah bagian dari proses penguatan pembelajaran kita. Oke, next step. Ya, kita berbicara masalah eksternal ya. Jadi kita mungkin harus mengetahui gimana sih, apa sih yang sedang terjadi di dunia ini, di negara kita mungkin, atau di wilayah kita gitu ya.
Mungkin teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana situasi kondisi global saat ini terjadi gitu ya. Antisipasi peningkatan perdagangan global, kemudian juga belum lagi terkait masalah unjuk rasa buruh, UMR, kemudian juga kemarin ada isu ancaman peluang kebangkitan untuk Indonesia terkait masalah tarif Trump 32% gitu ya, ESG dan lain sebagainya ya. Inilah situasi-situasi global yang sejujurnya memang tidak kita bisa prediksi ya. Sederhananya misalnya kenaikan harga BBM ya, itu pun juga, unpredictable ya. Ini adalah part of the wajah, aktual, nyata kita saat ini di eksternalnya perusahaan, tapi sangat berimpak untuk, perusahaan ya, artinya sangat berimpak untuk kita. Sehingga, begitu pentingnya kita memahami apa saja sih faktor eksternal, di luar sana dan bagaimana kita harus mensikapinya, dan bagaimana kita bisa beradaptasi cepat dengan, perubahan-perubahan yang ada di luaran sana, gitu ya. Oke next Pak. Ya. Nah, bahkan ya kalau teman-teman lihat nih, riset dari PwC itu menyatakan bahwa lebih dari 60% perusahaan manufacturing di Asia Tenggara kini memasuki resiko eksternal itu sebagai faktor strategis utama dalam perencanaan bisnis mereka, ya. Ini riset dari PwC, survei, dilakukan di tahun, 2024 ya. Itu menyatakan ternyata di atas, 50% itu perusahaan manufacturing Asia Tenggara itu memasukkan resiko eksternal itu sebagai faktor, strategis utama dalam perencanaan bisnis mereka. Nah, lebih lebih wow lagi nih, ternyata ada yang lebih dari 60% ya. Jadi riset dari Deloitte ya, sama di tahun 2024. Tadi PwC, ini Deloitte, melakukan riset di tahun, 2024 bahkan menyatakan bahwa 70% perusahaan manufacturing global kini menganggap faktor eksternal sebagai ancaman strategis utama, bahkan melebihi, persaingan harga ya. Sebenarnya dari sini, me-reminder kita, mengingatkan kita bahwa, oh ya ternyata memang faktor eksternal yang kadang-kadang kita anggap, oh ini kan memang masalah inflasi, masalah itu memang, given aja, itu memang nggak bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, ya udah kita terima aja. Kenaikan harga kemarin kokoa, powder, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata, ini harus kita sikapi nih, karena dari riset 2 perusahaan riset besar dunia, PwC dan Deloitte, itu sudah membuat, riset dan menyatakan bahwa 60%, bahkan 7% perusahaan manufaktur global kini menganggap faktor eksternal sebagai ancaman strategis untuk, melebihi dari, persaingan harga ya. Nah, jadi oh ternyata sebegitu, besarnya nih komposisi faktor eksternal. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap faktor-faktor eksternal ini bukan lagi sebuah pilihan ya, tapi seolah-olah ini menjadi sebuah kebutuhan yang memang, mendesak gitu ya. Memang sesuatu kenyataan yang mau tidak mau, suka tidak suka, akan kita hadapi, namun juga harus kita hadapi dengan strategi, mitigasi plan itu yang worth it ya, yang sesuai dengan situasi dan kondisi, gitu ya. Jadi adaptasi terhadap faktor-faktor eksternal kini bukan lagi pilihan ya, tapi melainkan, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat, mendesak, gitu ya. Oke, next. Nah, sebelumnya kita juga harus memahami apa sih, faktor internal itu, kemudian apa sih faktor, eksternal, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga saya yakin, sudah mengetahui ya. Jadi internal faktor, saya coba, refresh ya, remind lagi buat kita semua ya. Jadi faktor internal faktor itu banyak ya. Ya mungkin salah satunya adalah kapasitas, produksi ya, dan fleksibilitas, produksi gitu ya. Kemudian, supplier relation, inventory gitu ya. Nah, kadang-kadang,
untuk faktor internal pun terkadang begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk solve isu internal. Ya, misalnya, oh ternyata good problem ketika volume sales naik nih, sementara kapasitas kita terbatas gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Kan? Capacity improvement kah? Atau kita mau simplifikasi proses gitu kan? Atau kita ingin menambah line gitu kan? Nah ini proses perencanaannya pun juga mungkin bisa 1 tahun lebih gitu kan. Ya gimana caranya kita naikin, oh coba kita trial, misalnya kita coba naikin speed mesin, kemudian kita cek hasilnya, kita lakukan trial secara parameter oke atau tidak gitu ya. Ini take time juga, sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Apakah ini perlu? Perlu ya, karena bagaimanapun itu adalah internal faktor yang juga harus kita kontrol dan harus kita improve. Dengan sederhananya, kalau tim manufacturing itu pertama adalah bagaimana kita bisa memproduksi sesuai dengan kapasitas yang diperlukan, demand-nya, volumenya sales dan juga kualitas yang seharusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memaintain optimalisasi cost gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga service excellent ya, artinya customer satisfaction ya. Itu kan 3 faktor tuh yang menjadi fokusnya orang-orang manufacturing ya. Jadi dari aspek quality dan quantity-nya tercapai, dari aspek cost ya, secara optimalisasi cost itu benar-benar bisa kita memproduksi produk dengan cost yang seminimal mungkin, tapi output yang semaksimal mungkin gitu kan. Yang ketiga adalah service excellent ya, bagaimana kita bisa mendeliver customer satisfaction ya, jadi memberikan value added buat konsumen kita gitu ya. Nah, sehingga kapasitas produksi dan fleksibilitas pabrik itu juga harus kita lakukan ya. Ini adalah part of the internal factor. Manajemen rantai pasok internal juga, proses produksi, kualitas ya, mungkin pakai tool Lean, pakai tool Six Sigma gitu kan. Nah, ini juga PR-nya banyak nih sebenarnya di internal ya. Kemudian belum lagi dari perspektif sumber daya manusia gitu ya. Jadi keterampilan tim ya, keterampilan people-nya itu juga harus kita develop ya. Kemudian belum lagi kita berpikir terkait masalah safety ya, environment health and safety, produktivitas. Kemudian sekarang juga dari aspek digitalisasi, otomasi gitu kan. Bahkan sampai ke level finansial dan likuiditas. Ya, ini adalah faktor-faktor internal, oh ternyata faktor internalnya juga banyak ya. Jangan-jangan waktu kita itu dihabiskan semuanya untuk di internal faktor gitu ya. Mungkin kita pikirkan eksternal tapi belum menjadi prioritas misalnya ya. Nah, itulah kenapa kita sama-sama belajar hari ini, oh ternyata eksternal faktor itu bahkan dari riset tadi ya itu 60%, ya bahkan ada yang 70%. Sehingga internal faktor ini kita harus benar-benar bisa solve dalam waktu yang cepat dan tepat ya. Karena ternyata challenging-nya itu komposisinya dari tadi yang disampaikan oleh PwC dan Deloitte itu hanya 40%. Nah, PR yang terbanyak adalah di eksternal faktor ternyata, gitu kan. Nah, sebenarnya apa aja sih eksternal faktor? Ya, eksternal faktor itu tadi ya situasi global ekonomi, ya resesi, inflasi, ya teman-teman tahu juga geopolitik, ya. Terlebih dulu kita juga ada pandemi kan, pandemi di tahun 2020 kalau nggak salah kita mulai ya Februari, itu pun juga eksternal faktor yang banyak membuat perusahaan-perusahaan itu akhirnya gulung tikar. Itulah begitu luar biasanya eksternal faktor itu terhadap keberlangsungan sebuah bisnis ya. Sehingga dari sekarang kita harus prepare nih gitu kan. Ada beberapa perusahaan yang mungkin dia membuat line-nya itu flexibility-nya itu tinggi ya. Misalnya ketika terjadi pandemi dia convert produksinya menjadi bikin masker misalnya kan. Sehingga bisnis juga tetap bisa jalan gitu kan. Kemudian yang core bisnis existing sekarang sementara di hold dulu gitu kan, atau di reduce terkait masalah
demand-nya gitu ya. Ini juga bagian dari strategi bagaimana kita memaintain eksternal faktor ini. Faktor pandemi, faktor perubahan permintaan pasar gitu kan. Kemudian juga ketersediaan tenaga ahli gitu ya. Nah, ini semua adalah faktor eksternal yang secara teoretikal adalah di luar kontrol langsung kita, gitu ya. Di luar kontrol langsung kita, ya. Tapi mungkin kita juga bisa mempelajari kisi-kisinya, gitu kan. Trennya itu mungkin bisa kita prediksi. Oh, ini nanti trennya ini misalnya di musim ya sederhananya lah ya. Kan kalau sederhananya itu kan ketika di musim-musim hari raya mungkin harga-harga akan naik, misal gitu kan. Ini logika sederhana. Nah, itu kan faktor eksternal tuh, kenaikan harga. Ya, tapi sebenarnya bisa kita prediksi juga. Artinya ada beberapa yang bisa kita prediksi, ada yang beberapa yang bisa kita prepare gitu ya. Nah, misalnya sebelum menghadapi festive Idul Fitri, Idul Adha atau libur Natal, Tahun Baru, libur sekolah gitu kan, di mana nanti harga-harga akan naik gitu kan. Kita harus ngapain nih strateginya gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman procurement mungkin harus mulai nge-build up stock misalnya kan, berpikir bagaimana warehouse manajemennya, bagaimana membangun relationship dengan vendor dengan baik gitu kan. Nah, itu adalah the way of work ketika kita menghadapi external factor. Ya. Oke, next. Nah, ini sebenarnya faktor eksternal yang membentuk industri manufacturing itu yang utamanya itu sebenarnya apa aja sih? Ya, ada 3 nih ternyata ya. Karena ternyata dalam industri manufaktur, faktor eksternal itu sering jadi game changer ya, bagi keberlangsungan bisnis dan juga beberapa faktor kunci yang perlu untuk terus dimonitoring. Yang pertama, eksternal faktor yang juga unpredictable condition adalah faktor regulasi dan lingkungan. Yang kedua, itu adalah faktor ekonomi gitu ya. Yang ketiga adalah faktor teknologi baru. Ya, jadi memang ini adalah poin besar ya, faktor eksternal utama ya dalam industri manufaktur. Jadi regulasi dan lingkungan, sosioekonomi dan juga teknologi baru. Ya. Oke, next. Oke, contoh misal ya regulasi dan lingkungan ya. Nah, ini sebagai penggerak strategi bisnis ya. Contoh kasus lah mungkin tahun 2024 misalnya kan di Uni Eropa itu menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism ya. Jadi di mana pajak karbon itu tinggi gitu ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang memproduksi sebuah produk itu harus dihitung emisi karbonnya gitu ya. Nah, ini kan satu hal yang memang regulasi dan lingkungan yang diterapkan ya di Uni Eropa ya. Sehingga mungkin kalau ada produsen-produsen Indonesia yang mengirim produk ke Eropa, mereka akan ada additional cost tuh. Jadi pajak emisi karbonnya itu bertambah gitu ya. Nah, ini salah satu dampak regulasi dan lingkungan. Jadi regulasi menjadi faktor eksternal yang paling langsung mempengaruhi operasional manufacturing. Lingkungan tadi standar emisi karbon gitu kan. Apalagi misalnya sekarang lagi gencar-gencar green company ya, sustainability gitu kan. Kewajiban pelaporan ESG ya. Ini mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti itu. Karena ini part of the regulasi. Ya, ketika kita tidak mengikuti, ada potensi bahkan bisnisnya tuh ditutup, gitu kan. Tapi memang ada cost yang harus kita keluarkan. Nah, itulah namanya external factor yang memang harus kita preparation dengan baik. Kemudian selain lingkungan juga perdagangan ya, tarif ekspor impor gitu kan. Kemudian kebijakan pajak, kebijakan upah minimum, ini pun juga menjadi eksternal faktor ya. Mungkin sederhananya teman-teman, biasanya kalau sudah memasuki bulan November, bulan Desember, bulan Januari gitu ya. Nah, itu mulai tuh warming up untuk kebijakan upah minimum. Dan ini pun juga energinya cukup besar ya, waktu yang diperlukan juga cukup lama gitu ya. Itu faktor dari kebijakan upah minimum. Nah, ternyata
itu adalah part of the external factor yang terkait masalah regulasi. Kadang-kadang kita harus menunggu dulu nih regulasi dari pemerintah, berapa sih UMR-nya, berapa sih UMK di setiap wilayah, wilayah A, wilayah B, wilayah C misalnya kan. Nah, ini adalah part of the external factor yang juga harus kita hadapi. Oke, next. Nah, geopolitik ya tadi juga sudah saya sampaikan ya, geopolitik ya contoh misalnya ketegangan antara Amerika dan Tiongkok gitu ya, kemudian economic challenging juga, ini juga menjadi bagian dari faktor-faktor geopolitik dan perubahan sosioekonomi. Lagi-lagi kita cek riset ya, riset dari McKinsey, ya ini McKinsey juga termasuk salah satu perusahaan besar ya. McKinsey melakukan penelitian di tahun 2024 dan menuliskan bahwa lebih dari 65% perusahaan manufaktur global mengalami penurunan margin akibat gangguan supply chain dan perubahan harga dan bahan baku global. Ya. Contoh misalnya hari ini kita dapat kabar misalnya harga gliserin akan naik bahkan sampai 2 kali lipat gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk-produk material-material yang akan naik pun juga harus sudah mulai atur strategi gitu ya. Nah, ternyata benar nih risetnya McKinsey ternyata 65% nih perusahaan manufaktur global mengalami penurunan margin gara-gara supply chain, rantai pasoknya ini bermasalah. Harga naik gitu kan. Bahkan sampai ada kelangkaan material ya. Dulu kan sempat juga terjadi ketika kasus Ukraina kan, itu juga sampai terjadi kelangkaan material ya, salah satu saya juga lupa apa namanya dan itu harganya juga melambung. Kenaikan BBM juga pernah terjadi dan itu pun juga harganya melambung. Sederhananya kalau misalnya BBM-nya sudah naik, maka itu udah efek domino deh tuh. Semuanya itu akan naik, biaya transportasi naik, otomatis biaya bahan baku naik, ya, energi naik, listrik naik, ya, biaya proses produksi juga akan naik, harga produk pun juga akan naik, gitu ya. Nah, sementara daya beli masyarakat kita nggak tahu apakah akan naik atau tetap sama atau bahkan turun. Ya. Tapi based on risetnya McKinsey ternyata 65% tuh membuat margin turun gara-gara faktor perubahan harga, ya dan juga faktor di eksternal sosio politik. Oke, next. Next. Yang ketiga ya sebelumnya Pak, sorry. Sebelumnya. Ya. Nah ini setelah geopolitik yang berikutnya teknologi. Next. Ya. Nah, teknologi juga sama ternyata ya. Teknologi ini bukan sekedar alat, tapi bagian dari strategi bisnis ya. Kecepatan adopsi menentukan apakah perusahaan akan memimpin atau tertinggal. Gitu ya. Jadi contoh misalnya perusahaan otomotif nih, otomotif Jepang yang memanfaatkan digital twin. Jadi dia itu bisa memprediksi kegagalan mesin sebelum terjadi. Jadi sebelum jadi finish good itu sudah bisa dideteksi ya. Jadi sudah bisa dianalisis failure mode-nya gitu ya. Nah, kuncinya adalah digital mindset dan budaya inovatif bukan sekedar membeli mesin baru, tapi kita juga punya mindset digital dan juga budaya inovatif. Karena ternyata teknologi ini menjadi faktor eksternal namun sekaligus menjadi peluang strategis untuk bertumbuh dan berkembang lebih cepat. AI, IoT, big data ya. Mungkin nanti kita akan belajar juga dengan Pak Yasir nih ya, masternya IoT ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini ternyata faktor eksternal sekaligus peluang strategis sebenarnya untuk faktor teknologi. Robotik, ya, 3 dimensi dan lain sebagainya. Nah, ternyata otomasi itu apakah semua otomasi baik? Ternyata in aktual tuh belum tentu. Ya. Kadang-kadang otomasi itu kontra dengan fleksibilitas. Ya. Jadi kalau fully semua otomatis, maka fleksibilitasnya itu berkurang. Kalau fleksibilitasnya berkurang, memang agak repot untuk fokus terhadap konsumen sentrik.
Kenapa? Karena kan kadang-kadang keinginan konsumen itu berubah-ubah, yang mengharuskan kita pun juga harus fleksibel, even di mesinnya, gitu ya. Nah, jadi ternyata otomatis itu tidak selalu diperlukan, gitu ya. Nah, ada kalanya yang manual itu fleksibilitinya tinggi, itu memang, kebutuhan dari bisnis, gitu kan, karena customer centric kita kan, gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana sih perusahaan tuh merespon semua ketidakpastian, gitu ya. Karena tadi saya katakan eksternal faktor kan adalah, eee, unpredictable. Jadi ketidakpastiannya tuh cukup besar ya. Jadi memang kita perlu, strategic analisis ya, apa yang harus kita lakukan nih untuk, menghadapi eksternal faktor ini. Oke, next. Ini adalah, framework lah ya, mungkin banyak, tools yang digunakan untuk melakukan analisis, terkait masalah alat bantu strategis untuk melihat, lingkungan bisnis dari berbagai sudut pandang ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana perusahaan itu bereaksi ya secara acak terhadap perubahan eksternal ya. Sebenarnya kita bisa melakukan analisis dengan cara macam-macam ya, mungkin salah duanya ini itu adalah dengan pestel analisis, ya, kemudian dengan SWOT, eksternal analisis, gitu ya. Oke, next. Next, ya. Kalau sebelumnya ya kalau pestel itu kan masalah tadi yang saya sampaikan dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal itu semuanya dilihat ya, dianalisis, kemudian dilakukan komparasi, mana yang berimpak besar terhadap keberlangsungan bisnis, sustainability bisnis kita, gitu ya. Nah, kalau matriks SWOT ini umum ya, biasa misalnya kita harus tahu strong poinnya, kita harus tahu weakness poinnya, kita harus tahu opportunity-nya, kita harus tahu threat-nya, kemudian kita, eee, analisis, kemudian nanti dari situ kita bisa melakukan, oh berarti action apa yang harus kita lakukan. Oke, next. Ya. Nah, area yang paling rentan terhadap risiko eksternal adalah, supply chain ya. Jadi rantai pasok ini sebenarnya yang menjadi sangat rentan terhadap, risiko eksternal ya. Jadi jika suatu tahap produksi menambah nilai, menjadi sumber maka itu termasuk dalam rantai rantai pasok gitu ya. Jadi, cycle-nya ini efek domino nih, ya efek domino kalau satu bermasalah itu nanti akan berpengaruh ke yang lain-lainnya ya. Jadi, rantai pasok ini, supply chain ini mungkin mulai dari, supplier ya, kemudian manufacturing-nya, warehouse, legalitas, semuanya ya. Siklus ini memang perlu kita kita analisa ya, kita maintain. Oke, next. Ya. Nah, ketika supply chain breaks, maka semuanya akan mengikuti nih. Tadi saya sampaikan, supplier, procurement, manufacturing, physical distribusi, ya, sampai ke customer. Ini adalah end to end, bisnis yang harus kita jaga, ya. Karena, once satu problem, maka ini akan menjadi efek domino, ya. Jadi rantai pasok ini sangat bergantung pada stabilitas eksternal, ya. Sehingga, even mulai dari supplier, ini juga harus kita pikirkan sampai ke level konsumen, ya. Mulai dari hulu ke hilir, mulai dari penyedia sampai ke pengguna. Itu semuanya harus kita pikirkan. Jadi supply chain bisa diibaratkan seperti sistem peredaran darah ya, dalam tubuh industri. Begitu alirannya tersumbat, organ lainnya mulai melemah ya. Jadi kalau ada aliran darah, ada yang satu tersumbat, kan nanti akan jadi sakit ya. Jadi sakit, jadi penyakit, bahkan sampai ke level stop ya, atau sampai ke level fatality, misalnya di safety. Jadi contohnya inflasi global menaikkan harga bahan baku, biaya logistik naik, harga jual naik, daya saing menurun. Jadi ini salah satu, ketika supply chain-nya runtuh, maka semuanya akan mengikuti, karena ini adalah efek domino, sehingga supply chain ini adalah faktor yang memang harus kita jaga. Oke, next.
Next. Ya. Lantas bagaimana jika risiko eksternal terjadi, gitu kan? Perusahaan modern ini nggak cukup bereaksi terhadap krisis ya. Jadi eksternal faktor itu kan given ya. Cuman kita reaksinya itu terhadap krisis, tapi justru harus one step ahead. Jadi harus melakukan transformasi menyeluruh terhadap rantai pasok supply chain. Oke, next. Oke, jadi transformasi rantai pasok dari bertahan ke tumbuh ya. Jadi reaksi terhadap tradisional tidak lagi cukup. Jadi kita ini dibutuhkan pendekatan proaktif. Yang tadinya berpikir efisiensi, ya mungkin kalau faktor internal kita banyak semuanya itu efisiensi, nanti harus kita rubah tuh terhadap adaptif supply chain gitu ya. 3 pilar utama dalam adaptasi itu apa sih? Ya pertama ketahanan, mampu bertahan di tengah gangguan. Agility, jelas nih, agility itu penting sekarang ya. Makanya sekarang mungkin ya perusahaan-perusahaan besar pun juga harus ada skoci nih agar dia bisa agile ya. Cepat menyesuaikan strategi ketika situasi berubah. Yang ketiga adalah visibility. Jadi keterlihatan, transparansi penuh mulai dari pemasok hingga pelanggan ya, visibility. Jadi ini sangat penting untuk menjaga transformasi rantai pasok kita. Oke, next. Nah, strategi menghadapi faktor eksternal dan menjaga adaptive supply chain apa sih? Ya, next lagi. Ini waktu saya tinggal berapa menit lagi nih Pak Rizky nih? Tinggal 5 menit lagi, Pak Singgi. Oh, 5 Baru menit aja lagi. mau saya ingatkan ya. Oke, next. Ya. Ya, jadi ini strategi operasional dan rantai pasok. Pertama adalah diversifikasi pemasok. Jadi single supplier itu menjadi komponen yang sangat bahaya nih ya. Jadi saat ini harus kita mulai melakukan tidak single sourcing untuk komponen-komponen kritikal terutama ya. Ini part of the cara kita untuk preventive action terhadap eksternal faktor yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah strategi inventory. Jadi hybridnya gabungkan prinsip lean ya. Jadi inventory kita nih harus kita manage nih. Bahkan kita harus bangun relationship juga dengan vendor gitu kan. Kan ada beberapa perusahaan yang berusaha untuk meminimize inventory-nya ya, karena kan dalam lean manufacturing itu kan lean inventory adalah pemborosan ya. Nah, jadi ada beberapa perusahaan yang oke, tapi dia harus hybrid nih. Harus menjaga possibility eksternal faktor. Kadang-kadang mereka melakukan strategi hybrid, yang satu di keep di inventory-nya, yang satu lagi di keep di vendornya. Ya, itu tentunya dengan pengaturan yang sudah disepakati antara vendor dengan perusahaan. Kemudian visibility dan digitalisasi. Ini real time tracking nih. Jadi kita harus punya real time tracking, predictive analytic. Oh, tahun depan nih kira-kira apa nih yang akan menjadi isu. Nah, itu harus kita pelajari. Flexibility manufacturing. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Flexibility manufacturing ternyata menjadi hal yang penting ya. Modular lain ya, kemampuan substitusi material, komponen, cross training dan lainnya. Karena ada mesin-mesin yang dia hanya bisa kalau menggunakan material A. Jadi ketika ganti material menjadi material B, ternyata dia tidak adaptif nih mesinnya nih. Hasilnya tidak bagus dan lain sebagainya. Nah, atau ketika ingin model keinginan konsumen berbeda, mesin ini tidak bisa fleksibel untuk berproduksi ya. Jadi flexibility manufacturing ini juga adalah salah satu strategi kita terhadap eksternal faktor ya. Sehingga dalam berpikir otomasi dan improvementnya, kita juga harus berpikir terkait masalah flexibility manufacturing. Kemudian logistik agility juga bagian dari strategi operation dan rantai pasok. Strategi kebijakan sama, itu adalah government, kemudian juga skenario planning, ya green regulatory, insurance dan lain sebagainya adalah bagian dari strategi kebijakan. Oke, next. Nah, ini adalah studi kasus nih perusahaan yang sukses ya menghadapi eksternal faktor ya.
Yang slide sebelumnya, Pak. Mungkin terakhir. Oke, nah ini Toyota dan Apple ya. Toyota kan kita tahu tahun 2011 ya menghadapi gempa ya, tsunami, gempa besar Jepang tahun 2011. Tapi sampai hari ini kita masih melihat Toyota masih terus besar gitu ya. Artinya strategi supply chain-nya itu dia berhasil ya. Jadi pemetaan pemasok gitu kan, supplier itu bahkan dia sampai ke level subkonnya gitu kan. Kemudian juga Apple juga termasuk yang berhasil melakukan menghadapi external factor. Ya. Oke, next-nya. Ini sudah 1 menit sudah. Terakhir mungkin ya. Ini sebenarnya key takeaway-nya. Jadi faktor eksternal adalah katalis utama untuk perubahan. Jadi kadang-kadang kita untuk melakukan improvement itu harus ada trigger-nya dulu nih, ya. Nah, itu satu poin positif yang harus kita ambil. Oh, ternyata dengan adanya isu eksternal faktor ini memaksa kita, dia tuh menjadi katalis, mempercepat proses improvement, perubahan, gitu ya. Kemudian analisa risiko juga membantu prioritas aksi, ya. Supply chain adaptif, kunci sustainability manufacturing sampai ke level kolaborasi, diversifikasi, ya, data driven decision, dan itu adalah future-nya kita memaintain supply chain kita agar tetap tidak terganggu, gitu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, ini sebenarnya cukup panjang ya. Mungkin dari saya cukup dulu sementara ini Pak Rizky, karena times is out ya. Jadi ini menarik teman-teman semua, ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mulai berpikir bahwa eksternal faktor ini juga harus benar-benar kita hadapi dan kita mitigasi resikonya. Terima Betul. kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Singgi atas pemaparannya ya, sangat Hmm. menarik dan saya pun mendapatkan sudut pandang baru ya Pak Singgi. Ternyata eksternal faktor itu justru menjadi salah satu katalis utama untuk kita berubah ya, karena kita tidak bisa tolak gitu. Itu tidak Betul. bisa kontrol, mau nggak mau kita yang harus fleksibel. Tadi kan Pak Singgi juga sampaikan flexibility ya ternyata adalah kunci dengan 3 poin tadi ya. Ketahanan, terus kecepatan dan visibilitas ya, Unity, harus ya. semua terpenuhi. Baik, kita akan lanjut diskusi Pak Singgi. Terima kasih banyak. Nanti ada beberapa pertanyaan juga yang akan kita bahas bersama ya di akhir sesi. Selanjutnya kita akan langsung beralih ke narasumber kedua, yaitu Pak Yasser Ali Hussein. Halo Pak Yasser Ali Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Alhamdulillah. Pak Yasser. Hari ini terima kasih banyak atas waktunya Pak Yasser ya, bisa sharing terkait Iya, terima kasih. tentang bagaimana sih membangun budaya Kaizen dan keterkaitannya dengan transformasi digital. Keduanya itu harus jadi budaya ya Pak Yasser ya, bukan Siap, hanya siap. sekedar pajangan. Nah, Betul. maka dari itu kita akan sama-sama mendapatkan pemaparan dari Pak Yasser nih ya, yang merupakan Lean Consultant dan juga Transformation Digital Expert ya. Pak Yasser ini juga sudah banyak banget project digitalisasinya ya di banyak perusahaan. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ya Pak Yasser untuk materinya Kaizen and Digitalization Culture ini ya. Waktu dan tempat saya persilakan karena waktu kita juga sangat terbatas ya Pak Yasser. Silakan untuk Oke, memaparkan baik. materinya. Ya, terima kasih Pak Rizky, Pak Merindo, Pak Singgi, Mbak Ike. Baik, hari ini saya coba sharing terkait dengan ada 2 kunci ya, Kaizen dan digital, seperti itu ya. Jadi, apakah Kaizen ini berseberangan dengan digital ya? Saya sudah kelihatan ya slide saya. Sekarang saya slide kedua. Aman ya, Pak Rizky? Oke. Ya, kenapa sih Aman Pak, Kaizen sudah kelihatan. dan Terima kasih. sip, terima kasih. Baik, kenapa sih Kaizen dan digital itu penting gitu ya, digitalisasi itu penting. Dan juga terkait dengan Kaizen, kita juga di Lean kita mengenal ada
ada standar, maka tidak akan ada improvement atau tidak ada kaizen, gitu ya. Nah, kita akan bahas bagaimana terkait dengan kaizen dan digital, ya. Kemudian juga kita sering mungkin sudah mengimplementasi digitalisasi otomatis. Apakah itu sama dengan, oh berarti kita sudah melakukan perbaikan? Ya, mari kita coba bahas bersama-sama. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasser Ali Hussein, ya pengalaman 18 tahun kurang lebih di dunia manufaktur, terutama di manufacturing ya. Untuk pendidikan S2 saya di Teknik Industri, spesialisnya Production System dan Logistik, ya. Kemudian saya juga saat ini freelance consultant untuk Lean Implementation dan Industry 4.0. Saya juga punya website, ya. Dan juga ada LinkedIn saya, silakan di-connect, dan juga ada YouTube saya. Untuk pengalaman, saya pernah bekerja di Akebono Brick Astra Indonesia sebagai Production System. Dulu saya ngurusin implementasi Lean, ya. Kemudian di Revak Baterai Indonesia sebagai Production Innovation Manager. Untuk jobnya masih sama terkait dengan kaizen ya, perbaikan. Kemudian di Bring Solution Indonesia sebagai Operational Excellence Senior Manager. Oke, ini promosinya leantool.com, situs saya. Silakan jika ingin mendapatkan tool-tool terkait dengan Lean. Oke, sebagai pengawal, awalan gitu ya, saya coba sharing sedikit terkait dengan apa sih tujuan dari perusahaan gitu ya. Tentu dibangunnya perusahaan, misalkan Agrinesia gitu ya, tujuannya tentu memberikan produk ke konsumen dengan good quality, dengan harga yang terjangkau gitu ya. Dari penjualan produk tersebut tentu akan mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut tentu ini akan memberikan, akan menjaga ya keberlanjutan dari perusahaan, sehingga perusahaan bisa terus ada, gitu ya. Sehingga dengan terus ada, bisa terus memberikan produk atau bisa mendeliver produk kepada pelanggan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana jika ternyata misalkan profit-nya atau dalam perusahaan beroperasi tidak mendapatkan profit? Nah, tentu ini akan mengancam, eee, keberadaan dari perusahaan tersebut. Nah, berlari lagi ke filosofi dari cost and profit gitu ya. Mungkin kita pernah mengenal gitu ya. Harga ini sama dengan cost ditambah profit. Bagaimana jika kita ingin menaikkan profit? Tinggal naikkan profitnya saja, gitu ya. Tetapi konsekuensinya adalah harganya tentu akan naik, ya. Ini bisa kita lakukan jika perusahaan kita hanya satu, gitu ya, monopoli, tidak ada kompetitor, ya. Sehingga di tahap ini tentu kita bisa menentukan harga. Harga sama dengan cost ditambah profit, ya. Nah, karena saat ini eranya adalah competitiveness, ya, kita tidak bisa lagi menentukan harga. Sehingga persamaannya menjadi profit sama dengan harga dikurangin cost, ya. Yang dulu kita bisa menentukan harga, sekarang yang bisa kita tentukan adalah profitnya berapa dari harga sekarang. Karena harga saat ini mungkin sudah ditentukan oleh pasar, gitu ya. Misalkan mobil untuk, kapasitas sekian, itu rata-rata berapa juta gitu, berapa juta. Sudah ditentukan pasar gitu ya. Jika kita menjual lebih mahal, nanti berimbas misalkan tidak laku gitu ya. Nah, bagaimana cara menaikkan profit? Tentu ya tadi ya dengan menurunkan cost, ya, menurunkan cost. Sehingga dengan kita menurunkan cost, maka profitnya bisa terjaga ataupun bisa lebih, besar lagi, gitu ya. Dengan kita menjaga profit, maka
keberadaan perusahaan bisa terus berlanjut terus-menerus, gitu ya. Nah, pentingnya bagaimana kita menurunkan cost, tentu dengan cara melakukan improvement, gitu ya. Mungkin kita bisa tahu ya, 2004 saya saat pertama kali bekerja, harga Supra, motor Supra gitu ya, motor Supra itu sekitar 12.500.000 dengan dulu gaji UMR sekitar 700.000 seingat saya. Nah, sekarang 2025 mungkin harga Supra dan yang setara Supra X itu bisa 20-an mungkin ya, 20 atau 18 gitu ya. Kenaikannya, tidak 2 kali lipat, tetapi kita lihat harga UMR itu dari 700 menjadi sekitar 5 juta ya di Jakarta itu berapa kali lipat, tapi harga motornya, masih sama, masih, tidak terlalu, menyamakan kenaikannya dengan, kenaikan dari labor cost gitu ya. Nah, tentu, pesaing kita memiliki mungkin labor cost-nya sama, material cost-nya sama, kemudian factory head-nya mungkin sama, harga listriknya bisa sama. Apa yang membedakan kenapa kompetitor kita lebih murah? Nah, yang harus kita lakukan adalah di prosesnya. Ini saya bicara internal faktor ya, saya nggak ngomong eksternal faktor ya, kita ngomong, internal faktor di prosesnya. Bagaimana kita bisa me-manage proses kita, bisa melakukan kaizen di proses kita, sehingga cost untuk membuat produknya bisa kita tekan, sehingga profit-nya tetap terjaga, ya. Oke, ini lean thinking ya, jadi ideal cost adalah harga adalah cost ya, ditambah profit. Ini idealnya ya. Ternyata, secara kalkulasi mungkin, eee, yang biru ini ideal cost-nya, tetapi saat berproduksi ternyata kita melakukan waste, pemborosan-pemborosan, ya. Nah, waste inilah yang akan menggerus profit, sehingga pada aktualnya profit kita tidak sebanyak yang hasil kalkulasi sebelumnya. Oke. Ya, karena saya biasa di, Lean gitu ya, jadi atau TPS ya. Apa sih Lean? Nah, eee, di sini saya deliver bahwa Lean adalah sistem ya, manufaktur yang tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan mudah ya, atau pemborosan atau waste, sehingga akan mengurangi biaya dan meningkatkan profit. Ya, jadi di Lean itu tentu, mungkin familiar ya, bagaimana di Lean itu kita mengeliminasi mudah atau waste, sehingga dengan mengeliminasi mudah tersebut, eee, cost akan menurun, profit akan meningkat, sehingga keberlangsungan perusahaan tetap terjaga. Ya, ini di Lean House-nya, tentu di sini ada continuous improvement atau Kaizen. Untuk bagaimana atau mengeliminasi waste-waste yang ada. Ya ini 7 mudah yang pasti insya Allah kita semua tahu ya, ada produksi, menunggu, transportasi, proses, inventory, defect, dan gerak. Menurut buku dari John Suk gitu ya, jadi mudah itu ada dibagi 2 gitu ya. Mudah yang mudah untuk dilakukan dan mudah yang itu butuh effort lebih untuk dilakukan. Oke. Nah, Kaizen ini juga mungkin sudah familiar kita ya, Kaizen. Tapi itu Kaizen. Kaizen perbaikan gitu ya, kayaknya mengubah zen lebih baik, mengubah menjadi lebih baik, atau bahasa familiarnya adalah continuous improvement ya, dengan cara mengeliminasi mudah dan keterlibatan semua pihak ya, sehingga dengan keterlibatan semua pihak melakukan kaizen, sehingga
cost akan menurun dan profit akan meningkat. Ya. Jadi di dalam Kaizen kita mengenal fokus itu pada proses ya, bukan hanya hasil, kemudian libatkan semua orang, gunakan pendekatan berbasis fakta atau data, kemudian eliminasi pemborosan tentu ya. Tujuannya dari Kaizen kita melakukan eliminasi pemborosan, kemudian jadikan perbaikan tersebut menjadi budaya. Small change akan menjadi cumulative big impact gitu ya. Jadi jika kita melakukan perubahan lebih baik 1% saja dalam setahun, dalam 365 tahun, 365 hari, itu sama dengan kita melakukan 37 kali gitu ya, perbaikan. Lipat gitu ya, 7 kali lipat perbaikan dalam setahun. Ini secara formulasi rumusnya gitu ya. Jadi 1% 0,1 gitu ya. Kalau kita pangkatkan menjadi 365 sama dengan 37 kali peningkatannya. Lanjut. Nah, sekarang zamannya industri 4.0. Apakah masih relate terkait dengan Kaizen gitu ya? Nah, di industri 4.0 mungkin kita mengenal di 2011 gitu ya, di awal dicanangkannya industri 4.0 di Jerman, ya. Jadi saya pernah diceritakan bahwa sebenarnya dulu kita nggak mengenal namanya 3.0, 2.0 ya, 1.0. Setelah ada industri 4.0, baru tuh mungkin dicari ke belakangnya, oh ternyata 3.0 ini perubahannya 2.0 dan 1.0. Gitu ya. Mungkin di 2009 kita belum mengenal tuh industri 1.0, 2.0 ya. Nah, dimulai revolusi industri ya, atau perubahan industri 1.0 itu dimulai dari penemuan mesin uap gitu ya, kemudian mulai ada mesin-mesin produksi gitu ya. Nah, kita bisa melihat mungkin di sini ada perubahan budaya. Ya, mungkin dulu memproduksinya pakai kuda gitu ya, sekarang sudah mulai ada mesin uap. Tentu ada perubahan, ada juga perubahan budaya, kemudian perubahan produk yang mungkin dulu belum bisa dihasilkan oleh industri, kemudian sudah ada dihasilkan oleh industri gitu ya. Kemudian ada perubahan permintaan pelanggan menjadi lebih baik, lebih banyak gitu ya. Sehingga bisa jadi saat industri 4.0 industri 1.0 ini, eee, orangnya juga mungkin bukannya berkurang gitu ya, permintaan untuk tenaga kerja juga masih banyak dan semakin meningkat. Karena adanya, produk-produk baru dan permintaannya besar di dalam ke masyarakat ya. Oke, kemudian lanjut ke industri 2.0 gitu ya. Di 2.0 banyak penemuan-penemuan yang, telah dilakukan gitu ya, seperti ada mobil, kemudian ditemukannya listrik, lampu, sehingga cara berproduksinya pun berubah gitu ya. Wah, adanya ditemukannya assembly line gitu ya, sehingga, eee, permintaan pasar menjadi lebih mudah, lebih banyak kita dapat menghasilkan produk. Ya. Apa perubahan budayanya di sini? Bisa jadi mungkin ada pengurangan manpower gitu ya, yang, eee, bisa tergantikan karena mesin-mesin listrik ini. Lanjut ke industri 3.0. Di 3.0 sudah ada komputer, kemudian ada PLC, ada relay, transistor gitu ya, dan juga, sudah mulai diperkenalkan robot ya. Mungkin hingga sampai 2010 itu adalah eranya industri 3.0 gitu ya. Bagaimana di 3.0 ini, apa sih perubahan budaya? Tentu ada, jadi setiap,
perubahan atau revolusi industri ini tentu banyak terkait dengan orang, gitu ya. Di 3.0 banyak pekerjaan manusia yang sudah mulai tergantikan oleh robot, gitu ya. Kemudian juga kalkulasi menjadi lebih mudah dengan adanya komputer, kemudian adanya internet. Nah, sekarang kita menginjak ke industri 4.0 gitu ya, era digitalisasi. Mungkin ada yang bilang sudah mulai ke 5.0, ya kita 4.0 saja masih belum selesai gitu ya, saya bilang kita masih di 4.0 dulu. Ada banyak tool-tool baru yang, bermunculan yang ini menjadi enabler di industri 4.0, ya seperti additive manufacturing atau 3D printing, AGV. Mungkin AGV yang dulu memakai follower sekarang sudah pakai lidar, gitu ya. Sekarang sebutnya autonomous mobile robot, ada machine learning, digital twin yang tadi Pak Singgi, ceritakan, kemudian ada sensor, autonomous robot, IoT gitu ya, augmented reality, virtual reality, real time computing, big data, dan lain-lain. Nah, tool-tool ini yang ada di dalam industri 4.0 yang ini akan membantu di eranya digitalisasi ya. Tentu ada perubahan budaya juga, dari 3.0 ini ke 4.0 gitu ya, yang tentu saja banyak, dan mungkin kita sudah rasakan, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang itu yang dulunya dilakukan oleh orang, bisa dilakukan oleh tool-tool ini, gitu ya. Nah ini, sedikit terkait dengan Indie 4.0 gitu ya, kalau di Indonesia kita sebut Indie 4.0. Ya, di Indie 4.0 ini ada beberapa pilar gitu ya. Nah, yang saya akan menyoroti pilar orang dan budaya, ya. Orang dan budaya itu pembobotannya paling besar dibandingkan yang lainnya, ya, dibandingkan teknologi ataupun yang lainnya. Jadi di sini pun kita bisa melihat bahwa saat kita menerapkan digitalisasi atau Industri 4.0, orang dan budaya itu menjadi faktor pilar yang paling besar. Ya, dan mungkin perlu, eee, disiapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai merambah ke teknologi. Nah, di Industri 4.0 kita mengenal 3 ya, secara simpelnya, people, proses, dan teknologi, ya. Nah, di people, bagaimana orang, yang terlibat di Industri 4.0 itu bisa capable gitu ya, bisa menerima, eee, teknologi yang akan diterapkan. Kemudian prosesnya gitu ya, kalau saya bilang di proses ini terkait dengan lean ya, bagi lean ya. Jadi bagaimana prosesnya itu, smooth flow gitu ya, kemudian ada standardized work, kemudian, 5S-nya terjaga gitu ya. Saya boleh di sini lagi. Nah, tadi di awal saya sebut lean, kemudian sekarang kita di industri 4.0. Bagaimana hubungan antara lean dan industri 4.0? Apakah mereka beririsan ataupun, bisa digabungkan? Ya jadi menurut saya lean dan industri 4.0 itu bisa digabungkan. Ya di dalam lean tentu ada kaizen gitu ya. Nah, di lean industri 4.0, lean ini adalah menjadi pondasi dari industri 4.0. Kita tidak bisa mengimplementasi industri 4.0 jika 5S-nya saja belum terbangun, belum ada standar kerja, misalkan. Kemudian aliran barangnya masih, belum smooth, ya. Kemudian, belum dijaga, material flow-nya dengan baik, seperti itu. Jadi lean-nya belum terbangun, maka bisa dipastikan
implementasi industri 4.0-nya akan gagal. Kemudian industri 4.0 akan meningkatkan keefektifan dari Lean. Ya, dari Lean. Misalkan contoh ada penerapan ikanban. Ya. Misalkan di Lean kita mengenal ada water spreader atau material handling yang akan mengelilingi pabrik untuk mengambil atau mensuplai barang ke setiap plant. Digantikan oleh AGV seperti itu ya. Jadi industri 4.0 akan meningkatkan keefektifan dari Lean. Ya. Bukan saya balik lagi sini. Nah, ini contoh stage dari industri 4.0 ya. Ada computerization, kemudian connectivity, semua mesin terkonektivitas. Kemudian dari situ kita bisa visibility, bisa memonitoring. Ya. Kemudian dari visibility kita bisa understanding. Mesinnya berhenti karena apa, gitu ya. Kemudian step berikutnya prediktif, bisa tahu, oh nanti 2 bulan lagi materialnya akan failure, maka harus diganti pada tanggal sekian, misalkan. Kemudian dari sini lebih lanjut lagi ada adaptability, self optimization, ya, bisa melakukan konfigur sendiri ya mesin tersebut. Tapi biasanya menurut penelitian saya baca jurnal, saat ini kita masih banyak di area sini, monitoring. Ya, melihat mesin ini dalam kondisi downtime kah, running kah, berapa output-nya, gitu. Oke, 7 menit lagi waktunya. Nah, peran digitalisasi dalam mempercepat Kaizen ya. Jadi dengan adanya digitalisasi, ya, kita bisa melakukan data to insight to action. Dari data kita mendapatkan insight, kemudian kita bisa melakukan action secara cepat. Kemudian digitalisasi sebagai Kaizen accelerator. Ini akan mempercepat mempercepat dari Kaizen, gitu ya. Dengan otomatisasi data, perbaikan menjadi lebih cepat, kemudian real time monitoring, dengan real time deteksi masalah lebih awal, kemudian ada dashboard, sehingga kita bisa transparansi kinerja, kemudian dengan AI dan IoT bisa mendukung root cause analysis, gitu ya, dan juga prediktif. Nah, digitalisasi membuat Kaizen menjadi lebih cepat. Ya, dengan digitalisasi akan menggeser gitu ya mindset dari intuitive driven ke data driven improvement, ya. Jadi dari data mentah gitu ya, kita banyak data, dari data tersebut kita menjadikan sebuah informasi, kemudian menjadi sebuah pengetahuan, dan ini bisa dilakukan improvement dengan cepat. Ya, tantangan umumnya yang mungkin sering dirasakan, data banyak gitu ya, dikumpulkan, tetapi tidak dipakai ternyata, sia-sia gitu ya. Kemudian data dianalisa, ada dashboard macam-macam, tapi tidak ada aksi. Ini juga mungkin di tempat lain gitu ya, banyak. Kemudian kurang sense of ownership dari data tersebut, gitu ya. Tips membangun mindset gitu ya, jadikan data itu transparan dan mudah diakses, ya. Kemudian gunakan data untuk diskusi, gitu ya. Jadi kalau kita mau Kaizen ya ada data itu sebagai referensi kita dalam melakukan Kaizen. Kemudian biasakan check and action, ya PDCA, berbasis data. Nah ini contoh beberapa monitoring system dashboard gitu ya. Misalkan contoh Andong. Dulu tahun 2005-an itu Andong itu hanya lampu kotak gitu ya, kemudian ada lagu-lagunya biasanya. Jadi ada Andong, ada lampu, kemudian ada tulisan nomor line-nya gitu ya. Kemudian jika line tersebut trouble, maka lampunya akan menyala. Kemudian ada musik polifonik gitu ya yang akan diputar sehingga maintenance akan tahu, oh lagu ini adalah untuk line tersebut. Ya. Kelemahannya adalah harus ingetin lagu. Oh lagu ini buat line apa gitu ya.
Nah, itu dan juga berisik jadinya. Dulu ingat 2005, 2004 itu seperti itu andongnya, ya. Mungkin yang seangkatan mungkin pernah mengalami gitu ya. Nah, dengan digitalisasi andongnya menjadi lebih clear gitu ya. Contohnya ini andong misalkan ditaruh di, display, kemudian saat terjadi trouble, maka line tersebut akan muncul di sini, gitu ya. Kita bisa tahu kapan dia downtime-nya, sejak kapan, dan kategori downtime seperti apa. Kemudian ada dashboard, ini contoh dashboard untuk menghitung OII seperti itu. Kemudian ini contoh juga dashboard, eee, ini saya sebut digital twin, virtual reality dashboard gitu ya, dari apa yang terjadi di dunia reality saya tampilkan di dunia 3D virtual. Mud Kemudian ini, adalah augmented reality dashboard gitu ya. Jadi dengan misalkan AR glass, kita bisa, melihat dashboard-nya gitu ya, sehingga lebih mudah dalam, apa namanya, melihat dan juga memahami kondisi mesin. Kemudian tadi transparansi data juga bisa kita coba misalkan menggunakan WhatsApp report mungkin banyak sih, yang sudah implementasi. Bagaimana dengan WhatsApp kita bisa mengetahui mesinnya sedang seperti apa, OE-nya berapa, ya. Kemudian juga ada contoh, ini yang pernah saya buat juga, AI asisten gitu ya, eee, menggunakan, apa namanya, AI gitu sehingga bisa menanyakan data, kemudian datanya bisa disampaikan oleh AI tersebut gitu ya. Malah saya pernah diskusi dengan seseorang gitu ya, mungkin nantinya setiap meeting ada satu bangku yang khusus AI gitu ya, yang AI itu akan misalkan, sebagai notulen, kemudian akan ditanyakan terkait dengan data-data yang ada, sehingga AI itu sebagai apa ya, sekretaris di dalam, setiap meeting. Mungkin ke depannya bisa seperti itu. Nah, studi kasus Kaizen ya, 2 menit lagi. Contohnya gini, di mesin kita, tidak ada rekod terkait dengan OII yaitu downtime gitu ya, maka kita pasangkan, beberapa IoT device yang terkoneksi ke database sehingga datanya menjadi lebih real time, yang kalau dulu mungkin kita hitungnya manual, sering kira-kira gitu ya, downtime-nya salah atau ya kira-kira, kemudian kecepatan, untuk menghitungnya dulu mungkin kita baru tahu nilai OI mesin itu hari berikutnya, karena harus dikalkulasi dulu dalam 1 hari atau di-input oleh admin. Sekarang dengan kita menginstal IoT device, kita bisa monitor mesin secara real time saat itu juga, sehingga kita bisa melakukan perbaikan secara cepat. Ya kemudian misalkan jika datanya dihasilkan seperti ini, oh ternyata OI-nya 52%. Kemudian availability-nya 75. Oh, mana yang harus kita lakukan dahulu, sebagai fokus Kaizen? Oke, availability-nya rendah gitu ya. Dengan adanya data kita bisa tahu, oke secara availability loss-nya adalah di downtime. Mana jenis downtime yang paling banyak, kita bisa memparetokannya ya. Oke, ini changeover-nya masih tinggi, maka bisa kita lakukan SMED di changeover tersebut. Setelah changeover-nya kita bisa turunkan, berikutnya oh di breakdown-nya bisa kita analisa lebih lanjut. Performance juga, apa namanya, bisa kita lakukan. Di sini saya pakai tool saya gitu ya, untuk mempercepat bagaimana melihat setiap siklus, produksinya ada gangguan apa di setiap siklusnya, di performance. Quality karena setiap reject itu terdata dengan benar, kita bisa menganalisa mana, data defect yang paling banyak. Oke, sebagai penutup, pas 30 menit. Jadi kunci suksesnya adalah fokus pada manusia, ya. Kalau Pak Rizky selalu bilang, Kaizen itu ya berhubungan dengan manusia gitu ya, bukan hanya teknologi. Kemudian
mulai dari masalah nyata di lapangan, gunakan data untuk memperbaiki bukan mencari masalah, jadikan improvement sebagai habit, ya. Mulai dari kecil, ukur dampak dan ulangi gitu ya. Teknologi tanpa Kaizen adalah noise, Kaizen tanpa data adalah asumsi. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya Pak Mohon Yasir maaf, tadi. agak kebut. Iya, tadi banyak Siap. banget materinya. Semoga kapan-kapan kita bisa diskusi lagi ya. Nah, Siap. teman-teman, saya akan langsung saja membacakan beberapa pertanyaan karena ini sudah banyak juga. Saya akan bacakan pertanyaan pertama nih ya. Dari ini ada beberapa, jadi saya pilih saja. Nah, dari Pak Andika Putra nih, untuk Pak Singgih ya. Pak Singgi izin bertanya, mengingat faktor eksternal seperti teknologi dan regulasi global itu kan berubah secara eksponensial ya. Bagaimana perusahaan manufaktur dapat memastikan bahwa strategi mereka menghasilkan kapabilitas internal yang lincah atau agile yang secara konsisten mengubah ancaman menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan bukan sekedar reaksi sesaat gitu Pak Singgi. Nah, itu kuncinya. Jadi ketika mungkin ya, ketika ada faktor eksternal seperti teknologi dan lain-lain, regulasi global gitu ya, berubahnya kan secara eksponensial tuh. Nah, bagaimana kita memerankan strategi agar internal proses kita atau internal aspek kita itu bisa lebih unggul gitu dengan beberapa aspek eksternal tersebut, dan itu tidak hanya menjadi reaksi sesaat karena kan ada juga yang terjadi ya Pak Singgi, Iya, strategi Pak. gitu jadi berupa reaksi sesaat. Nah, mungkin dari Pak Singgi bisa sharing Pak Singgi, mungkin dari pengalaman nyata atau sudut pandang Pak Singgi, silakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Mas Andika ya pertanyaannya. Ya, Andika. Pertanyaannya susah banget nih ya. Jadi benar, memang apa namanya, regulasi global gitu ya, kemudian juga faktor-faktor lain yang sifatnya eksternal itu memang sifatnya unpredictable ya, dan perubahannya juga cukup dinamis gitu kan. Bahkan mungkin hari ini A, jangan-jangan malam udah jadi B gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memastikan mungkin lebih tepatnya beradaptasi dengan cepat terhadap sebuah perubahan ya, dan memastikan tim kita itu juga siap dengan perubahan. Organisasi kita juga siap dengan perubahan, perusahaan kita juga apa namanya, bukan hanya bereaksi tapi adaptasi yang komprehensif. Jadi yang mungkin harus kita lakukan sih, pengalaman saya paling ada 3 poin ya. Yang pertama adalah people, ya. Lagi-lagi people ini menjadi pemegang peran yang utama gitu ya. Jadi kita harus memastikan eee, people kita ini itu memang secara habit, secara mindset ya. Mungkin kalau kita bicara culture ya, arahnya adalah ke budaya gitu kan. Bagaimana kita membangun budaya perusahaan ini yang tadi adaptif, agile gitu kan. Nah, ini kan ada the way of work-nya nih, ada seni mengelola manusia kan, people development ya. Jadi yang harus kita siapkan pertama, kita harus membangun ekosistem people learning ya. Jadi kita pastikan tim kita tuh open mind dan memang sebagai people yang memang selalu open untuk selalu belajar, selalu bertumbuh, selalu berkembang ya. Karena tadi perubahan regulasi, perubahan teknologi itu terkadang unpredictable dan perubahannya itu dinamis sekali gitu ya. Jadi yang perlu kita siapkan gawang pertama adalah orang ya. Orangnya itu memang harus secara capability skill, baik soft skill maupun hard skill-nya itu kuat gitu ya. Jadi kita harus membangun budaya continuous improvement ya, atau ekosistem learning ya. Dan juga mungkin selain
orangnya tuh belajar, metodologi pembelajaran juga harus kita lihat ya. Pertama, mungkin kita bikin training need analisisnya, kemudian kita lakukan training in class. Kemudian juga kita lakukan best practice ya. Artinya setelah dia teori, tim kita juga harus kita buat best practice. Project-project kecil sampai ke project-project besar. Kemudian yang ketiga juga harus melakukan benchmarking sehingga dia bisa melihat keluar. Oh, di luar tuh bisa. Kita pun juga harus bisa, gitu kan? Kemudian yang kedua itu adalah teknologi. Kita juga harus melek teknologi ya. Artinya juga harus membangun apa namanya organisasi, perusahaan, sistem yang memang menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai tools yang membantu kita untuk proses percepatan ya, data analisa gitu ya. Jadi ketika kita ada real data ya mungkin integration system gitu kan, apakah SCADA, sehingga ketika ada isu dengan pemanfaatan teknologi kita real time tuh datanya bisa kita ketahui dengan cepat sehingga mitigasi resikonya itu bisa kita lakukan dengan cepat gitu ya. Nah, setelah teknologi ya kemudian yang ketiga adalah sistem ya. Nah, ini sistemnya juga harus kita atur nih. Kita harus create sistem dengan baik ya. Ketika nanti terjadi perubahan teknologi baru atau perubahan regulasi, kita sudah ada SOP-nya nih. Kita sudah framework dalam bergerak ini sudah ada standarisasinya ya. Jadi orangnya berubah-ubah, sistem itu tetap ada gitu kan, tetap akan menjadi driving setiap adaptability yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi itu Mas Andika, jadi apa yang harus kita lakukan karena teknologi selalu berubah, kemudian juga regulasi selalu berubah, ya kita harus fokus di people development ya, sehingga tim kita juga siap terhadap perubahan, kemudian juga kita adaptasi teknologi-teknologi yang ada. Ya, sehingga real time data bahkan sampai visibility pemasok itu kita bisa real time data sehingga nanti kita udah tahu tuh, oh nanti di tahun segini akan ada kekurangan pasokan ini nih. Nah, itu dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita harus membangun sistem yang kuat. Mungkin itu kali Pak Oke, Mas baik. Andika. Terima kasih Pak Singgi, jawabannya sangat jelas ya. Jadi agar tidak menjadi reaksi sesaat ya fondasinya harus kuat ya organisasi tersebut dari budayanya, orangnya, dan kebiasaan untuk terus tumbuh ya tadi kata kuncinya dari Pak Singgi. Baik, terima kasih Pak Singgi, terima kasih Pak Andika sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ini untuk Pak Yaser. Nah, ada pertanyaan menarik nih Pak dari Pak Agus Susilo. Jadi Pak Yaser tadi sampaikan kan dalam Indi 4.0 itu tadi disampaikan bahwa pembobotan paling tinggi itu berada pada people dan budaya ya Pak ya. Apa sih latar belakang yang Pak Yaser ketahui kenapa itu menjadi bobot paling tinggi Pak? Mungkin Pak Yaser pernah ada riset atau mungkin ngobrol dengan sesama praktisi gitu ya. Kenapa sih itu menjadi bobot yang paling tinggi gitu? Silakan Pak Yaser. Ya, baik, terima kasih. Ini menarik ya. Jadi memang saya mengutip dari yang sering disampaikan Pak Rizky nih. Pak Rizky itu ahlinya orang ya. Jadi kalau Pak Rizky menyampaikan Kaizen pasti ujungnya orang nih. Ya. Karena memang selama masih ada orang itu akan menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Teknologi secanggih apapun bisa kita beli gitu ya. Tapi kalau misalkan kita beli teknologi yang sekarang paling canggih gitu ya, perusahaan kita beli, kita bawa, ternyata orangnya belum siap gitu ya, maka sudah pasti mesin yang canggih itu akan terbengkalai. Bisa mungkin digunakan, tapi maintenance-nya apakah bisa gitu ya. Maka tadi bagaimana orang tersebut bisa beradaptasi agile tadi ya, fleksibel dengan perubahan-perubahan yang ada di luar. Misalkan, oh ada teknologi baru, bagaimana orang-orang tersebut di-skill up gitu ya, sehingga skill-nya bisa lebih baik lagi dan juga ubah juga mindset-nya terkait dengan perubahan. Kita tentu tidak bisa menolak perubahan yang terjadi gitu ya. Perubahan adalah kepastian gitu ya. Jangan sampai misalkan tadi ada juga yang bertanya, banyak orang senior gitu ya yang mungkin
tidak suka teknologi baru gitu ya. Orang-orang tua gitu ya yang, "Ah, saya pegang komputer aja, mungkin nggak bisa," gitu. Dulu saya pernah mengalami gitu ya. Jadi saya mau implementasi digitalisasi yang dulu di manual, sekarang operator berintegrasi dengan komputer gitu. Awal-awal, mereka agak ragu gitu ya, tapi kita pendekatan, kemudian kita jelaskan bagaimana caranya, kemudian benefit-nya seperti apa. Ya, alhamdulillah setelah dilakukan, bahkan dulu awal-awal jalan mereka megang mouse aja nggak bisa gitu ya, karena mungkin umurnya sudah 50-an tahunan gitu ya. Beberapa operator udah senior, megang mouse aja nggak bisa. Tapi, kita jalankan, kita bimbing, malah mereka sangat menyukai gitu ya, dan mereka merasa bahwa improvement digital ini yang darinya manual menjadi otomatis, mempermudah pekerjaan mereka, gitu ya. Seperti itu. Dan saya senang mereka jadi bisa ngerti Excel gitu ya, walaupun sederhana, kemudian bisa, membaca data dari dashboard yang ada, seperti itu. Mungkin itu Pak Rizky. Oke, baik. Terima kasih Pak Yaser Ya. atas jawabannya sangat menarik ya Pak. Mau beli atau install sistem seperti apapun, kalau yang megangnya belum aware dan belum siap ya, ya terbengkalai gitu ya Pak. Itu pengalaman Pak Yaser. Baik, terima kasih. Lagi pertanyaan untuk Pak Singgih ya. Di sini eh, ada pertanyaan dari Pak Johan ya, Pak Johan Septian. Nah ini bagaimana strategi menghadapi tantangan faktor eksternal regulasi pemerintah seperti UMR, Pak? Menurut Pak Singgih, kan Pak Singgih sudah banyak pengalamannya, pasti ini juga ada keputusan-keputusan Pak Singgih yang bisa di-share terkait kenaikan UMR. Nah, di mana untuk investasi gitu ya, dan lain-lain kan UMR itu menjadi salah satu pertimbangan gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Singgi pernah ada pengalaman gak nih Pak gitu terkait eh, strategi yang Pak Singgi gunakan untuk menghadapi kenaikan UMR gitu ya. Silakan Pak Singgi. Masih saya mute ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ya, ini cukup menarik ya, dan memang ini situasi yang memang selalu terjadi di setiap tahun. Ya, artinya repeatable isu ya, dan memang harus kita prepare ya, harus kita siapkan. Ya. Strateginya seperti apa? Yang pertama ya regulasi is regulasi. Artinya kita harus follow terhadap regulasi yang ada. Ya. Ketika misalnya UMR ditetapkan oleh pemerintah sekian gitu ya. Nah artinya perusahaan ini sebagai perusahaan yang profesional, ya kita harus follow regulasi tersebut. Ya. Namun yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita mendevelop tim kita untuk bisa mengoptimalkan atau mengefisiensikan end to end proses kita, ya. Sehingga ketika ada kenaikan terhadap cost di DL misalnya direct labor, kita harus membangun ownership kepada tim kita nih, ya. Oke, ini situasi global, ini situasi perusahaan. Ketika perusahaan ini menaikkan direct salary kita, sementara di luaran sana juga kompetisi juga semakin tinggi, maka kita harus memiliki awareness untuk bisa optimize cost-cost yang lain, gitu ya. Nah ini memang sebuah perjalanan ya, bagaimana kita bisa membangun awareness dan ownership tim agar mereka bisa mensupport dan bergerak bersama perusahaan untuk bisa optimal. Oke, kita follow UMR, tapi tolong bantu teman-teman optimalkan ide-ide improvement Anda, kemudian diimplementasikan. Nah, sehingga hal ini akan memperkuat positioning perusahaan terhadap kompetitor-kompetitor lain. Karena kita bisa lihat kompetitor-kompetitor lain mungkin ada yang lebih efisien dari kita, ya. Terlebih misal
komparasi sederhana, bagaimana perusahaan Cina itu bisa menghadirkan produk ya dengan harga yang mungkin bisa jadi 50% dari mobil-mobil yang Eropa, tapi dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, bahkan kadang-kadang lebih bagus gitu kan. Nah, akhirnya ini kan konsumen sentrik ya. Konsumen mungkin akan memilih pertama pasti pilihannya lebih murah ya, lebih bagus ya, lebih komplit gitu kan. Nah, sehingga sebagai produsen kita juga harus membangun nih, kita mulai menyadarkan teman-teman. Oke, kita bikin program-program ya, kita ada namanya Kaizen Event ya, gimana teman-teman juga ikut berkontribusi untuk mengurangi membuat perusahaan itu lebih efisien, sehingga ketika ada sinergi antara perusahaan dan juga karyawan, yang namanya UMR itu adalah sesuatu yang memang dari sisi kita senang. Tim kita itu mungkin nanti salary-nya akan naik, tapi kita juga berharap mereka lebih produktif, lebih baik lagi gitu ya. Jadi memang harus ada program gimana nanti di faktor cost ini naik, tapi di cost-cost yang lain kita coba optimalkan. Terus begitu. Dan ini memang butuh proses, butuh program ya. Tadi saya sampaikan salah satu program yang mungkin yang pernah kita lakukan misalnya ada Kaizen Event, one point suggestion. Jadi ide-ide itu muncul. Jadi ide-ide muncul sehingga kita bisa saving cost, bisa naikkan kapasitas dan lain sebagainya sehingga benar-benar sinergi antara perusahaan dan karyawan itu terbentuk dengan baik dan dengan penuh kesadaran sehingga bisnisnya akan semakin kuat dan organisasi semakin sehat. Itu mungkin sih Pak Rizky. Betul, Mm-mm. Pak Singgi, terima kasih banyak. Jadi mungkin ada perubahan mindset juga ya Pak ya. Tadinya orang itu kita misalnya beri upah atau bayar sekian gitu ya. Nah, mungkin UMR itu tuntutannya harus memberikan event gitu ya, ikut berkontribusi lah terkait sustainability bisnis kita gitu ya dengan beberapa program yang mungkin dari Pak Singgi tadi ada one point suggestion dan sebagainya gitu ya. Manusia itu benar-benar jadi aset bukan beban ya Pak. Oke. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Singgi atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Yasser. Ini pertanyaan terakhir ya untuk Pak Yasser, nanti ada pertanyaan terakhir juga untuk Pak Singgi. Ini dari dari Bu Naila nih, dari Bu Naila ya. Pertanyaannya cukup menarik. Pak Yasser, berdasarkan permasalahan dan tantangan di industri manufaktur, apakah ada alternatif solusi teknologi yang relate dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ya? Apakah hanya OII atau ada yang lain? Nah, kan Pak Yasser tadi sampaikan OII ya. Sebenarnya ada beberapa aplikasi lain nggak sih Pak atau visual dashboard lain gitu ya? Kadang kan yang sekarang lagi booming OII lagi gitu mungkin ya dari Bu Naila. Mungkin dari Pak Yasser bisa share Pak kalau terkait pengalaman Pak Yasser atau solusi-solusi aplikatif lainnya gitu ya untuk membantu support visualisasi data produksi gitu. Silakan Pak Yasser. Oke, menarik ini ya. Jadi sebenarnya solusi teknologi itu tergantung dari kebutuhan kita. Ya, saat kita melakukan improvement atau perbaikan, saat kita melakukan perbaikan, solusi apa yang itu mempermudah perbaikan akan kita lakukan. Data apa yang ingin kita dapatkan lebih cepat sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Sebenarnya itu ya. Jadi tergantung sih kebutuhannya seperti apa mungkin setiap perusahaan, oh saya belum masih OEI, saya misalkan 5S misalkan. Oh 5S ada teknologinya kah? Misalkan. Oh misalkan teknologi apa ya, RFID menggunakan atau misalkan audit 5S dengan dari handphone sehingga misalkan scoring 5S areanya menjadi lebih cepat gitu ya, itu yang sederhana. Kemudian apalagi misalkan standardized work misalkan. Oh dulu misalkan ini misalkan di stasiunnya di packaging misalkan, di depannya ada monitor sehingga begitu scan produk maka akan muncul item atau checkpoint dari produk yang akan di-assembling sehingga akan mempermudah yang dulunya mungkin pakai
checklist atau kertas gitu yang harus membalik-balik, sekarang sedang jalan apa, harus balik lagi, dengan cukup setiap scan QR code produk, maka akan muncul, guidance di monitor tersebut, checkpoint yang harus dilakukan untuk produk tersebut. Jadi sebenarnya teknologi, tergantung, dari kebutuhannya, mau seperti apa. Itu sih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yaser. Jadi sebenarnya digitisasi dan lanjut digitalisasi ini tergantung dari masalah yang sedang kita hadapi ya Pak Yaser ya. Kalau kita di Kurang gudang, lebih. kita langsung transformasi dari manual ke digital gitu ya. Kalau misalnya OI ini kenapa paling banyak ya mungkin isu-isu sekarang yang paling banyak diminati dan dibutuhkan ya 3 aspek itu ya Pak ya. Pertama, Iya. performance, quality rate, dan availability rate mungkin yang pengen cepat-cepat diketahui gitu ya. Yang tadi bahkan Pak Yaser bilang bisa langsung real time gitu. Pada saat itu juga Iya. diketahui gitu ya. Tapi Iya, kembali kurang lagi lebih menurut Pak Yaser digitalisasi ini Bu Naila ya bisa sangat tergantung dari masalah yang dihadapi. Kalau Bu Naila di gudang mungkin beda lagi, bukan OI butuhnya yang lain gitu ya. Tracking system atau warehouse management system gitu dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Yaser. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih untuk Pak Singgi. Nah, ini sangat-sangat praktis ya, berdasarkan pengalaman Pak Singgi. Dari Pak Tri Juniarto, tools apa sih Pak Singgi yang biasa Pak Singgi gunakan untuk analisa faktor eksternal khususnya geopolitik? Nah, Pak Singgi biasanya melihat isunya dari mana? Soalnya kalau teman-teman saya yang ahli pangan mungkin baca majalah tertentu gitu ya, atau masuk asosiasi dan sebagainya. Kalau Pak Singgi sendiri biasanya kayak gimana nih Pak? Kalau untuk mendapatkan analisa isu geopolitik ini Pak, silakan. Mungkin ada Iya. pengalaman yang bisa di-share. Oke, baik, terima kasih, Pak Rizky. Ya, mungkin memang, kita untuk mendapatkan informasi ini apa sih yang kita gunakan ya, mungkin kalau tadi tools-tool analisis kan banyak ya, ada SWOT, analisis gitu ya. Nah, tapi untuk mengetahui geopolitik pertama memang, kita juga terlibat aktif tadi disampaikan oleh, Bapak di, komunitas-komunitas ya. Jadi kita bangun, good relationship, komunitas-komunitas positif yang memang nanti dapat memberikan, informasi terhadap, kita, perkembangan-perkembangan, geopolitik saat ini, dan ke depannya secara global, gitu ya. Itu yang pertama ya. Ya kemudian yang kedua, sama kita juga harus memanfaatkan teknologi, ya manfaatkan teknologi untuk, bisa, memahami, mengetahui dan mendapatkan insight terhadap, perubahan-perubahan yang ada gitu, perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus bangun relationship dengan, para pemasok-pemasok kita. Jadi end to end ya, end to end karena pemasok-pemasok kita juga akan tahu nih, "Pak, nanti tahun depan nih akan ada kenaikan ini nih, karena ada kegagalan panen," misalnya. Nah, kita ada stok kalau misalnya mau ini, nah ini. Makanya, pentingnya visibility supply chain itu di sini. Jadi, visibility supply chain dari sisi material, transportasi, sehingga kita bisa mengetahui end to end, ya, mulai dari pemasok sampai customer secara real time, gitu ya. Nah di sini biasanya kita dapatkan insight, dapatkan informasi, sehingga kita bisa mem-prepare nih terhadap, potensial eksternal faktor geopolitik, ya, dengan tadi, build up stock misalnya, gitu kan. Kemudian, kita mencari sourcing, diversifikasi pemasok gitu kan. Nah itu mungkin, poin-poin yang mungkin harus kita, lakukan ya mungkin, tools-tools yang kita gunakan untuk, menjaga, eksternal faktor ini tetap, ter-maintain dengan baik. Gitu Pak Rizky. Keren ya, berarti Pak Singgi sangat menjalin relasi yang baik ya dengan vendor, dengan supplier, dengan customer ya. CRM-nya jalan, SLM-nya juga jalan ya. Betul. Oke, baik. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi untuk Pak Yaser dan Pak Singgi, berarti kita tutup sesi kali ini dengan conclusion ya. Dari Pak Yaser, mungkin lebih dulu boleh silakan conclusion-nya Pak Yaser. Untuk sesi materi yang tadi disampaikan, boleh 1 atau 2 kalimat Pak Yaser. Siap. Ya, kedengaran ya? Conclusion-nya Boleh, silakan, jadi silakan. hari ini kita sudah bisa melihat
bagaimana Kaizen itu semangat Kaizen perbaikan kecil konsisten bisa menjadi kekuatan besar bila didukung oleh digitalisasi. Kaizen juga mengajar kita untuk terus bertanya ya bagaimana cara saya membuat ini bisa lebih baik hari ini. Dan digitalisasi memberi kita alat ya, foto data, sensor, dashboard, bisa real time yang membuat proses perbaikan lebih cepat, tepat dan lebih terukur. Ya, mungkin itu Pak. Mantap, Pak Yaser ya. Jadi ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, digitalisasi bisa membantu kita menjadi lebih cepat dan terukur ya. Baik, terima kasih Pak Yaser. Dari Pak Singgi mungkin ada conclusion Pak untuk kita Ya, semua baik. di Terima kasih. penutup kali ini. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ya, jadi dari tadi kita diskusi, ya kita sharing, kita ketahui bahwa eksternal faktor itu ternyata menjadi faktor yang cukup besar yang harus kita lakukan strategi persiapan yang baik gitu ya. Ingat ya, eksternal faktor adalah unpredictable condition ya. Dan ingat bahwa perusahaan yang sustain yang kuat adalah bukan perusahaan yang paling kuat ya, tapi adalah perusahaan yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perubahan-perubahan eksternal yang ada. Jadi itu keep adaptasi terhadap apapun eksternal faktor yang akan terjadi ke depannya. Begitu Pak Rizky, terima kasih banyak. Keren Pak Singgi ya. Kita harus saja menjadi perusahaan yang bisa adaptif ya dan fleksibel menghadapi tantangan eksternal. Baik, kalau begitu dari saya terima kasih banyak untuk teman-teman semua, untuk para narasumber Pak Yaser dan Pak Singgi atas ilmu yang sangat insya Allah bermanfaat ya di siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ini juga di sekitar rumah saya hujan ya, jadi sinyal agak putus-putus. Mungkin teman-teman juga ada yang live di sini ya. Baik, kami izin pamit. Saya kembalikan ke Bu Ike ya. Terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Singgi, terima kasih Pak Yaser atas materi yang disampaikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta sekalian yang telah bergabung pada webinar kali ini. Semoga pemaparan dari para narasumber dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk menjalankan kegiatan manufaktur yang lebih berkualitas di perusahaan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih pengen tanya-tanya atau diskusi dengan narasumber kita kali ini, bisa join WhatsApp community kita ya Bapak Ibu. Silakan bisa scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu atau bisa juga klik link yang sudah disediakan di kolom chat. Nah, saya ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi dengan cara klik tombol titik 3 yang ada di pojok kanan bawah, lalu klik polls and quizzes. Nah, tidak ada link khusus ya Bapak Ibu, dan absensi hanya bisa dilakukan, bisa diisi selama Bapak Ibu ada di room Zoom ini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi dan juga e-sertifikat webinar kali ini, hanya yang mengisi absensi. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang masih belum melakukan absensi, silahkan bisa melakukan absensi dahulu Bapak Ibu. Caranya klik titik 3 di pojok kanan bawah, lalu klik polls and quizzes, tidak ada link khusus. Oke, baik. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung kembali di webinar kami selanjutnya. Nanti sepertinya ini webinar series terakhir nih untuk Pre-Event Manufacturing Indonesia kali ini dengan topik Cost of Quality Strategy and Safety dan Environmental Improvement pada tanggal 12 November 2025 pukul 14.00. Nah, pendaftaran bisa melalui QR code yang tertera di layar Bapak Ibu atau bisa juga klik link yang disediakan di kolom chat. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau absen atau mau scan-scan yang di layarnya nih. Oke, tidak lupa juga saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pameran manufaktur terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara yaitu Pameran Manufakturing Indonesia Series yang akan segera hadir pada tanggal 3 hingga 6 Desember 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan registrasi dari sekarang dengan cara mengunjungi website kami atau bisa juga klik link registrasi yang disediakan kolom chat atau bisa juga dengan scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu semua.
akhirnya kita sudah sampai di akhir sesi webinar hari ini. Terima kasih dan kami menantikan kedatangan Bapak Ibu semua di pameran kami Manufacturing Indonesia 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Saya Ike pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua Pak Ibu. Terima kasih Terima teman-teman. kasih semuanya. Pak Singgi, Pak Geser, Pak Terima kasih semuanya.